warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Muhtar wa alihil adhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdolih. Amma ba'du, pada hari ini kita melanjutkan kajian kitab Nashaikhul Ibad pada makalah yang ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu as-sabi'atu wal isruna. Adapun makalah yang ke-27, An Sa'd bin Hilalin, dari Sa'ad bin Hilal rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat padanya. Innal abda, sesungguhnya hamba Allah, iza adnaba, apabila melakukan dosa, aisara dzanbin, yaitu menjadi yang mempunyai dosa, manallahu, maka Allah memberikan kenikmatan padanya. Ai an'ama, yaitu memberikan nikmat alaihi padanya, bi arba'i khisalin, dengan 4 hal. Yang pertama, la yahjubu anhu, tidak menghalangi Allah Ta'ala anhu darinya, ar-rizqa, pada rizkinya. Ela yamna'uhu, yaitu Allah tidak menghalanginya, tidak mencegahnya, minar rizki, dari rizki. Wala yahjubu, dan tidak menghalangi Allah anhu darinya, as-sihhata, pada kesehatan badan. Ela yamna'uhu, yaitu Allah tidak mencegahnya, min sihhatil badani, dari sehatnya badan. Wala yazharu alaihi zanbu, dan tidak nampak padanya dosa, bal yasturuhu, tetapi menutupinya. Wala yu'aqibuhu, dan tidak menyiksanya, ajilan, dengan segera. Ay fi sa'atil hadirati, yaitu pada masa yang hadir, masa yang hadir pada saat itu. Bal yumhiluhu, tetapi menundanya. Wala yahmilhu, dan tidak mengabaikannya, membiarkannya. Wa hukiya, dan diriwayatkan, anna Adama, bahwasanya Nabi Adam, alaihi salam, qala, berkata Nabi Adam, innallaha, sesungguhnya Allah, a'ta ummata Muhammadin, memberi pada umatnya Nabi Muhammad, arba'a karomatin, 4 kemuliaan. Ma'a'toniha, yang Allah tidak memberikannya pada saya.
Ihda salah satu di antara karomah itu, kemuliaan itu, qabulu taubati, diterimanya taubat saya, karena di Makkah adalah ada di Makkah. Wa ummatu Muhammadin, sedangkan umat Nabi Muhammad, yatubuna, bertaubat, fi kulli makanin, pada setiap tempat. Fayaqbalu, maka Allah menerima taubatahum, taubat mereka. Wasaniyatu, dan yang kedua, ini kuntu labisan, sesungguhnya saya pada saat itu memakai baju. Walamma asaitu, maka ketika saya durhaka, ja'alani uryanan, Allah menjadikan saya tidak berbaju, tidak berpakaian. Wa ummatu Muhammadin, sedangkan umatnya Nabi Muhammad, ya'sauna, mereka bermaksiat, orotan, dengan tidak pakai baju, fayalbasahum, maka Allah memberikan baju padanya. Wasalisatu, dan yang ketiga, lama asaitu, ketika saya bermaksiat, farraqa baini, maka Allah memisahkan antara saya, wa baina imraati, dan antara istri saya, wa ummatu Muhammadin, dan umat Nabi Muhammad, ya'sauna Allaha, durhaka kepada Allah, wala yufarriqu, dan Allah tidak memisahkan, bainahum, antara mereka, wa baina azwajihi, dan di antara istri-istrinya. Warabi'atu, dan yang keempat, inni asaitu fil jannah, saya bermaksiat, durhaka di surga. Fa akhrajani, maka dia mengeluarkan saya, Allah mengeluarkan saya, minha, darinya. Wa ummatu Muhammadin, dan sedangkan umat Nabi Muhammad, ya'saunallaha ta'ala, bermaksiat kepada Allah Ta'ala, kharijal jannati, di luar surga. Fayudkhiluhum, maka Allah memasukkan mereka fiha, di surga, idza tabu, apabila mereka bertaubat. Makalah yang ke-27 ini diriwayatkan dari Sa'ad bin Hilal, menjelaskan bahwa umat Nabi Muhammad itu apabila melakukan dosa, Allah memberikan keringanan 4 hal. Di sini dikatakan nikmat. Kalau saya memberikan makna keringanan. Yang pertama, bahwa Allah tidak menghalangi rizkinya ketika orang itu berdosa, ketika melakukan perbuatan dosa. Rizki adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada makhluknya, lalu dimanfaatkannya, diambil manfaatnya dari Allah itu. Dalam ilmu tauhid disebutkan ma yuntafa'u bihi, sesuatu yang dimanfaatkan. Ada orang berpendapat bahwa rezeki itu sesuatu yang dimiliki, tapi pendapat itu lemah, bahkan salah. Sebab Allah memiliki semua yang Dia miliki, termasuk langit dan bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah. Tapi milik Allah itu tidak dikatakan rizki.
Sehingga pendapat yang mengatakan rizki itu memiliki itu batil. Ada orang yang mengatakan bahwa rizki itu sesuatu yang dimakan. Tetapi agama memerintahkan bagian daripada rizki itu diinfakkan, wa anfaqu mimma razaqnakum. Berarti tidak dimakan karena dinafkahkan. Penjelasan yang mengatakan rizki itu yang dimiliki itu pendapat Mu'tazilah, pendapat ahli sunnah wal jamaah yang dimanfaatkan. Memiliki pun kalau tidak bisa dimanfaatkan berarti bukan rizkinya. Duit bagian daripada rizki, makanan bagian daripada rizki. Ketika hilang tidak kita bisa manfaatkan, berarti itu bukan rizki. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki, itu tidak khusus orang-orang mukmin. Bahkan orang kafir dan maksiat pun diberikan rizki. Tidak boleh menganggap bahwa orang yang sudah banyak hartanya itu sudah diridhoi oleh Allah, itu tidak boleh. Sebab banyak-banyaknya rizki bukan tandanya kebaikan. Tandanya kebaikan itu ya taat, bertakwa, beribadah. Karena itu Allah berfirman, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Surat Saba ayat 36. Katakanlah, Allah melapangkan rizki pada siapa saja yang Ia kehendaki. Orang mukmin diberikan rizki. Ketika ada orang mukmin yang diberikan kesempitan rizki, itu namanya ujian. Orang kafir diberikan rizki juga liman yasa pada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka orang ahli maksiat pun begitu. Malah kenyataannya di dunia yang di Indonesia ini yang kaya-kaya itu orang kafir dan ahli maksiat gitu. Itu istidraj, dibiar-biarkan dalam kemaksiatan. Bukan berarti kebaikan. Ini tidak boleh salah karena ada orang yang menganggap kalau sudah diberikan kekayaan itu sudah diridhoi oleh Allah, itu salah. Kalau sudah banyak hartanya itu sudah dekat dengan Allah karena Allah ridho terus ngasih. Yang berarti kalau tidak kaya itu berarti Allah tidak ridho. Itu pendapat yang salah, pemahaman yang menyimpang. Karena itu penjelasan ini menerangkan bahwa orang bermaksiat itu tidak dihalangi rizkinya. Karena Allah memberikan rizki pada siapa saja yang Ia kehendaki, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi orang-orang kafir itu enggak pada tahu. Itu saya baca dalam kitab Safwatut Tafasir. Di dalam penjelasan Ar-Rahmanir Rahim dari Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu Allah memberikan kasih sayang dunia akhirat. Artinya
untuk orang kafir dan untuk orang mukmin. Tapi Ar-Rahim, Allah memberikan kasih sayang nanti di akhirat saja kepada orang mukmin. Maka Ar-Rahman dimasukkan di situ, orang kafir dapat rezeki, orang maksiat dapat rezeki, karena Allah bersifat Rahman. Ketika Ar-Rahim, nanti di akhirat Allah memberikan rahmat pada orang mukmin saja gitu. Coba si Hasan misalnya jadi Tuhan gitu, pasti ada orang bermaksiat, biarin aja mampus kan gitu dia. Makanya rahmat Allah itu wasiat, luas rahmat Allah. Tetapi bukan berarti ini memicu untuk berbuat maksiat begitu. Jangan menjelaskan ini terus orang kafir pun ada rezekinya kok gitu. Bukan begitu. Ini bisa salah nanti kalau misalnya punya anak banyak, ada yang miskin, ada yang kaya. Kata mamanya yang nggak paham, itulah kayak abangmu, semua mengkilat, mobilnya mengkilat, sepatunya mengkilat, rambutnya mengkilat misalnya kan, mobilnya bagus, banyak duitnya, nggak kayak kau, semuanya kusam, katanya kan. Kereta aja mogok-mogok, gitu. Terus mamanya hanya mengatakan itu kabangmu diridhoi Allah. Kau ini entah nggak jelas kau, katanya. Itu nggak boleh ya. Karena ketentuan rezeki itu sudah ada dibagi oleh Allah. Bisa saja pada saat itu dikasih rezeki, pada saat waktunya kebakaran habis dia merengek dia. Itu ketentuan dari Allah. Ini Habib udah datang, Habib ya. Habib Malayi. Nomor 2, itu penting ya penjelasan yang tadi itu supaya dipahami, jangan sampai blow on. Orang yang diuji melakukan perbuatan dosa itu tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah kadang-kadang preman-preman itu yang sehat-sehat gitu ya. Sehat badannya, pikirannya sakit itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat pada siapa saja gitu. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apa saja nikmat. Nikmat itu segala kebaikan, segala kelezatan, segala kebahagiaan yang diberikan kepada makhluk Allah dari Allah, itu disebut nikmat. Hanya saja orang Islam kalau tidak mensyukuri nikmat itu diazab. Artinya tidak menggunakan nikmat untuk ibadah kepada Allah, tetapi nikmat berupa sehat ini diberikan karena menunjukkan luasnya rahmat Allah itu. Yang ketiga, bahwa umat Islam, umat Muhammad ketika melakukan dosa itu siksanya bukan jenis cash, bukan langsung tapi ditunda. Kalau zaman Bani Israel dulu, kalau Allah mau menyiksa cash, misalnya nabinya mengatakan, ini kau sembah Tuhan Allah Ta'ala,
Dia tidak mau, dia melawan, diturunkan azab langsung. Kalau umat Nabi Muhammad ditunda. Dalam penjelasan Al-Quran, fakullan akhadnahu bidzanbih. Masing-masing orang itu diberikan siksaan sesuai dengan siksanya. Ini pada zaman dahulu. Wa minhum man arsalna alaihi hasiba. Di antara mereka ada orang yang disiksa jenis kes di balik tanah itu, diberikan hujan batu. Ini untuk kaumnya Nabi Lut. Disuruh menikah sama lawan jenisnya, laki-laki sama perempuan. Dia nggak mau, malah sodomi. Kemudian kaumnya Nabi Soleh, kaum Samud. Wa minhum man akhadzathu shayhah. Ini agama, dia nggak mau. Maka ada suara yang sangat keras sehingga menyiksa, menghabisi mereka. Jibril itu kalau bersuara, semua orang sedunia bisa mati. Pada saat perang Badar, malaikat itu memang membuat supaya secara manusiawi perangnya itu, dengan kekuatan manusiawi. Malaikat Jibril datang, tapi tidak menggunakan ilmu malaikatnya itu. Kalau misalnya suaranya Jibril dikeraskan gitu aja, udah nggak usah perang, mati semua gitu. Kaumnya Nabi Musa, wa minhum man khasafna bihil ardo. Di antara mereka ada orang yang ditenggelamkan dalam bumi. Qarun disuruh zakat nggak mau. Maka hartanya semuanya dibenamkan oleh Allah Ta'ala. Maka ketika ada orang yang mendapatkan emas di bawah tanah, dibilang hartanya Qarun, padahal enggak itu. Harta Qarun di mana? Ini dapatnya misalnya di Padang, Tanjung Merawa gitu misalnya ya. Misalnya si Azmi dapat emas gitu ya. Terus nggak ngaji lah dia. Udah nggak ngegrab, nggak ngaji, merokok aja dia. Kemudian Fir'aun, kaumnya Nabi Nuh, tidak menerima agama, ditenggelamkan. Wa minhum man aghraqna, jenis kes siksanya. Habis. Wa ma kana Allahu liyuzlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah tidak berbuat dolim, tapi mereka yang berbuat dolim. Maka siksa Allah tidak jenis kes. Kalau dulu orang Yahudi pernah dibuat jadi kera, itu kan dulu. Kunu kirodatan khosiin, jadilah kamu kera yang hina dina gitu. 3 hari memang jadi kera, terus meninggal. Banyak pertanyaan di tengah masyarakat, bagaimana orang itu dikutuk jadi ular katanya kan. Ya mungkin sebentar, saya bilang gitu. Karena siksa Allah pada umat Nabi Muhammad itu ditunda gitu, untuk mempermalukan saja. Kan ada cerita-cerita entah benar entah enggak, ketika tawaf mukanya jadi ular gitu kan. Azmi udah pernah belum jadi ular mukanya? Kalau pernah, nanti pada suatu saat nakut-nakuti Cina itu minta duit itu. Itu namanya
cari nasib, ya, walaupun nggak punya nasab. Yang dalam hal ini 4 ini keistimewaan yang disebut namanya khosaisil ummatul Muhammadiyah atau syaraful ummatil Muhammadiyah. Banyak lagi keistimewaan umat Nabi Muhammad dengan yang lain. Di antaranya lagi, kalau umat Nabi Muhammad itu istrinya haid, itu biar saja di rumah dikawani makan, tidak dikumpuli. Tapi kalau zaman dulu Yahudi, kalau istrinya haid itu nggak boleh di rumah itu, ditaruh di kamar belakang gitu. Jadi ada kamar belakang kayak di rumah zaman dulu itu ada WC gitu. Itu kemudian dikhususkan istrinya kalau sedang haid gitu. Yang tadi itu nomor 3, ketika orang umat Muhammad itu melakukan dosa, itu tidak langsung nampak. Zaman Bani Israel, ketika ada orang melakukan dosa, itu tertulis di pintu rumahnya dosanya si fulan ini, kemudian hukumannya ini. Gitu. Misalnya Azmi zaman dulu ini ya, masuk kaumnya Bani Israel. Main judi online menang dapat 30 juta misalnya. Ada tulisannya langsung paginya, ya. Judi gitu kan gitu. Dipukul misalnya kan 40 kali gitu kan. Misalnya gitu. Umatnya Nabi Muhammad ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhir. Dan sekarang dibuat kayak di Aceh itu kan pelan-pelannya. Pukul pelan-pelan itu enggak kenceng itu. Kalau kenceng sekali aja bengkok itu. Dulu saya kalau di sekolah bandel kali saya pukul sekali aja bengkok dia. Bandel kali. Sampai sekarang sudah punya anak, anaknya takut sama saya. Itu dipukul sampai 40 kali kalau betul-betul apa enggak bengkok itu setengah mati. Ya. Biasanya dulu saya mukul gitu pakai kemucing itu. Kemucing kan di dalamnya ada apa itu? Rotan kecil. Terus menangis orangnya. Kalau nangis saya kasih duit 10.000 ini untuk nanti beli jajan. Berhenti nangisnya dia. Itu zaman dulu, kalau sekarang ya nggak boleh diapakan polisi. Zaman Bani Israel itu kalau taubat harus dibunuh, menyerahkan dirinya untuk dibunuh. Fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Taubatlah kepada Tuhan kalian, mintalah diri kalian dibunuh gitu ya. Bukan bunuh dirilah kau, bukan begitu. Dieksekusi sama orang yang ditentukan dalam pemerintahan itu. Kalau zaman sekarang kan bertaubat gitu saja dengan sesuai dengan syarat-syaratnya taubat. Zaman Bani Israel diantaranya orang bersalah itu pun dihukum. Al-mu'akhadatu 'alal khata' wan nisyan. Misalnya dikiranya kambing, rupanya babi, misalnya dimakan. Ketahuan langsung dihukum. Tapi umat Nabi Muhammad enggak. Misalnya Azmi gitu, karena Azmi ini kan
udah dikasih ilmu, dikasih tempat Cina itu makan babi lahap gitu dia, masya Allah enaknya katanya kan gitu. Begitu selesai dibilang, kok itu babi loh kok katanya. Alhamdulillah, kalau nggak ditipu saya nggak pernah makan babi katanya kan gitu. Ya itu kan nggak apa-apa karena dia ditipu gitu. Karena si Azmi ada ilmunya kayak begitu. Dulu di Rembang, zaman Belanda itu benci kali sama kiai, karena kiai bilang kan nggak boleh makan babi. Akhirnya dipanggil dalam satu acara, kiai dikasih makan enak, rupanya makan enak itu babi. Sudah selesai dikasih tahu, Pak Kiai yang saya suguhkan itu babi. Alhamdulillah, kalau nggak ditipu saya nggak pernah makan babi, gitu. Ya nggak apa-apa namanya ditipu. Tapi zaman Bani Israel itu tetap dihukum. Gitu. Kalau si Azmi nunggu-nunggu kok nggak pernah kayak gitu ya ketika. Zaman Bani Israel itu kalau hari rayanya nggak boleh kerja. Hari Jumat, kalau di sini hari Islam, hari Sabtu itu nggak boleh kerja. Pada saat itu kerjanya cari ikan. Tapi Bani Israel ini memang bandel. Makanya keturunan Bani Israel itu sekarang bandel-bandel. Pokoknya kalau dibilang keturunan Bani Israel itu jogal bahasa sininya ya. Dia di rumahnya pinggir pantai. Digali. Dari laut sampai pantai itu masuk air ke situ, ikan masuk. Memang nggak kerja, nggak keluar, tapi mancing di dalam itu. Kata Sayyid Muhammad menerangkan, yahruku katanya, digali katanya kan. Yakin sama, Yahudi katanya kan gitu dia bilang. Ini orang Yahudi itu kerjaannya kayak gitu, nggak boleh hari raya kerja, tapi di rumah dia kerja gitu. Sehingga saking bandelnya dikutuk kunu kirodatan khosiin, jadilah kamu kera yang hina dina. Jadi bodat dia yang hina dina gitu. Itu Yahudi. Maka orang Islam nggak kayak gitu. Hari Jumat boleh kerja, tapi nanti sholat Jumat. Cuma masalahnya waktu khutbah Jumat itu dianggap istirahat. Jadi kalau sudah ittaqullah itu sudah siap-siap tidur. Iya. Jangankan orang kerja, ya si apa saja Azmi aja tiba-tiba apa live streaming itu kayu itulah yang di live streaming. Karena dipegangi kayak gini tidur dia belok ini. Tapi yang nengok itu sampai 300 lebih. Berkat Azmi itu ya. Jadi itu judulnya Syaraful Ummatil Muhammadiyah, kemuliaan umat Nabi Muhammad. Beda dengan umat Bani Israel. Itu dikarang oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, buku namanya Syaraful Ummatil Muhammadiyah. Lalu penjelasan yang berikutnya, bahwa diceritakan Nabi Adam alaihissalam menjelaskan bahwa Allah memberikan umat Nabi Muhammad itu 4 keramat, 4 kemuliaan. Saya luruskan dulu ceritanya tentang Nabi Adam. Semua nabi itu sifatnya siddiq, amanah, tabligh, fatonah.
Amanah itu artinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah itu artinya maksum zahiran wa batinan. Ismatuhum kasairil malaikat wajibatun wa fadlul malaikat. Kata nazam Aqidatul Awam, malaikat dan nabi itu diberikan maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan. Kaitannya dengan yang disebut Nabi Adam melakukan dosa, bahwa dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam itu tidak sama dengan dosa yang dilakukan oleh orang lain gitu. Karena sebenarnya itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan, hakikatnya makan buah khuldi itu. Buah yang kemudian dinamakan buah khuldi. Sehingga ketika dimakan nanti diturunkan ke dunia, karena Allah sudah membuat skenario untuk menjadikan khalifah di bumi. Inni ja'iluka fil ardi khalifah. Saya jadikan di bumi itu khalifah, pemimpin gitu. Maka oleh para ulama ahli tauhid, dosanya Nabi Adam itu mimbabi hasanatil abror sayyatul muqarrabin. Artinya bahwa itu dianggap baik, kalaupun itu dosa, dosanya orang yang dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah sikit saja sudah dianggap dosa. Ibaratnya kain putih, noda kecil saja nampak. Kain yang enggak jelas gitu, noda apa saja enggak nampak. Misalnya kayak bajunya Azmi gitu, kena hitam enggak pernah nampak karena memang udah gelap. Artinya dosanya Nabi Adam ini tidak seperti dosanya orang lain. Sehingga kata ulama, kalau seandainya saya yang disuruh, saya makan semuanya katanya. Karena itu disebut lisirrin bainahu wa baina khaliqihi. Karena ada rahasia antara Nabi Adam dan Anda penciptanya. Atau sebagian ulama membelokkan artinya, mentakwilkan bahwa yang dimakan itu bukan buah yang dilarang gitu. Yang dimakan itu buah lainnya gitu. Sehingga tidak melakukan dosa. Intinya dosanya Nabi Adam itu disebut maksiatun lakal ma'asi. Sebab kalau dibilang berdosa nanti akidah tentang Nabi itu maksum itu salah. Begitu. Ini kadang-kadang buat semacam framing sama orang-orang yang enggak paham. Dibilang bahwa Nabi Ibrahim itu menipu katanya kan. Kenapa menipu? Karena dia disuruh berkata jujur, tapi dia bilang yang menghancurkan berhala-berhala itu yang besar. Coba tanya sama yang besar kan itu. Padahal itu adalah cara retorika Nabi Ibrahim gitu, kecerdasan Nabi Ibrahim. Itu Ustaz Munib tahu ada orang yang mengatakan kayak gitu Ustaz ya. Pernah dibilang sama saya, tapi saya sudah pernah dengar. Maka kadang-kadang saya nggak ikut khutbah itu, ada juga manfaatnya dengar ceramah-ceramah yang nyeleweng kayak gitu untuk referensi. Itu masalah sudah terjawab. Pertama, kemuliaan umat Nabi Muhammad itu taubatnya di mana saja diterima kalau memenuhi syaratnya. Sedangkan Nabi Adam itu taubatnya di Makkah. Maka istighfar, minta ampun itu tidak harus umroh.
Paham Ustaz Munib? Minta ampun itu tidak harus haji. Minta ampun itu di mana saja, kalau dipenuhi syarat-syaratnya diterima. Ada orang yang gaya mau minta ampun kepada Allah supaya hijrah, terus seperti bintang-bintang film tuh, pakai kacamata hitam segalanya, seolah-olah di sana itu sudah pulang itu suci kali gitu. Padahal jelebau lah itu. Karena dia di sana pun nggak paham bagaimana maksudnya di sana kan gitu. Taubat istighfar itu umat Nabi Muhammad fi kulli makanin, pada setiap tempat bisa. Banyak hal yang seperti itu. Seolah-olah kalau sudah naik haji atau umroh itu pasti masuk surga, jelebau itu. Kalau begitu yang orang tinggal di Makkah itu ahli surga semua lah. Tinggal di Madinah itu ahli surga semua. Padahal orang itu kalau waktunya musim haji ya nggak haji. Bagus cari duit, dapat uang bisa digunakan untuk 1 tahun gitu. Supir-supir itu ya tetap nyupir gitu, nggak ibadah gitu. Malah kata orang yang kerja di sana, supir-supir kalau sudah mulai azan itu pergi dia tambah. Begitu mulai azan langsung ya Allah, namsi katanya kan gitu. Ayo kita jalan gitu dia. Enggak mau ke sholat, enggak mau ke masjid gitu. Itu orang-orang yang kerja di sana tanda seperti itu. Orang yang enggak tahu itu seolah-olah kalau di sana pulang terus suci, pakai baju putih terus. Meninggal pun pakai baju putihnya. Terus sama Ustadz Munib nggak mau deket, gitu. Karena dia orang suci gitu. Itu penyimpangan dalam agama. Taubat di mana saja, istighfar di mana saja. Memang di sana adalah tanah yang termulia. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, Makkah lebih mulia. Tapi karena ada jasadnya Nabi Muhammad, maka Madinah lebih mulia. Jadi kaitannya dengan Yaman itu tanah suci, itu nggak ada referensinya, gitu. Nggak ada penjelasannya. Terus kalau diajak ke Yaman terus di depan masjid itu banyak debu-debu terus guling-guling gitu. Katanya ngambil barokah tanahnya gitu. Saya tengok di YouTube kayak gitu, guling-guling gitu. Ini mungkin ada gangguan jiwa saya bilang. Tanah yang suci itu Makkah, Madinah ada batas-batasnya tertentu. Ada buku menerangkan tentang Makkah, Madinah, Rihabu Baitil Haram, ditulis oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Asli orang sana, dia lebih paham daripada Tanjung Merawa yang ngarang kan. Saya baca kitabnya. Wasali satu yang kedua, orang maksiat dia tidak pakai baju, ini Ustaz Munib lah ini yang paham ya. Tapi tetap nanti diberikan bisa pakai baju, sedangkan Nabi Adam itu maksiat pakai baju, tapi kemudian tidak dikasih baju oleh Allah gitu. Berarti begitu kemuliaan umat Nabi Muhammad. Maka disebut ummatan wasato, umat yang tengah-tengah dan lurus. Nabi Adam alaihi salam ketika bermaksiat, dalam arti tanda petik tadi maksiatnya,
dipisahkan antara dia dan istrinya. Yang satu turun nanti di India, yang satu di Jabal Rahmah. Umat Muhammad ketika melakukan maksiat tidak dipisahkan. Malah kadang tidak bermaksiat itu udah pisah sendiri gitu. Memang cerai kan gitu. Artinya umat Nabi Muhammad diberikan kemuliaan khusus. Nabi Adam berdosa dikeluarkan dari surga. Umat Nabi Muhammad berdosa, kalau taubat dimasukkan surga. Tapi masalahnya dosa Nabi Adam satu ada dikeluarkan dari surga. Dosa orang banyak kali, macam mana mau masuk surga? Dosa Doni banyak. Si Asmi tambah banyak melewati guru. Melewati guru. Misalnya bilang mau ngajar gitu, tidur-tidur dia di masjid orang. Misalnya, kemana nih? Ngajar gitu. Banyak tempat kawannya. Kayak gitu itu kan nipu. Si Hasan lah yang alim. Jadi kiai dia. Kalau minggu subuh, karena saya jadi supir, dia sebelahnya. Terus kalau udah ngantuk tidur dia, duduk manis tidur dia. Dari Pakam itu setengah sampai rumah gitu, kadang tidur gitu. Itu kemuliaan umat Nabi Muhammad dibanding Nabi Adam. Kemudian tidak boleh juga terus sombong bahwa umat Nabi Muhammad lebih hebat daripada Nabi Adam. Karena Nabi Adam itu disebut Abul Bashar, bapaknya manusia. Kalau ada orang Habib mengaku keturunan Nabi, Hasan pun keturunan Nabi. Ya, keturunan Nabi Adam gitu ya. Karena tidak mungkin keturunan monyet gitu ya. Nomor berikutnya, wal maqalatu tsaminatu wal isruna. Makalah yang ke-28, an Hatimin al-Asami. Diriwayatkan dari Hatim al-Asami rahimahullah, annahu qala, bahwa dia berkata, man sarrafa arba'an, siapa yang mengalihkan 4 ila arba'in pada 4 hal, wajada al jannata, maka mendapati surga. Aiman taroka, yaitu siapa yang meninggalkan arba'an 4 hal, utawajjaha ila arba'in, dan menghadap pada 4 hal, wajada al jannata, mendapati surga. Yang pertama, an-nauma ilal qabri, yaitu memindahkan keenaan tidur menuju kuburan. Ini kalau nggak diterangkan nanti Hasan terus ke kuburan ini. Bukan kayak gitu ya. Terus pulang ngajar nggak ke sekret ya. Maksudnya bi antara karohatan naumi, yaitu dengan meninggalkan keenaan tidur, wa tawajjaha ila rohatihi, dan menghadap pada keenaan tidur fil qabri, dalam kuburan. Maksudnya bi'an, ini namanya baknya itu litaswir, contohnya gitu. Contohnya dia mengamalkan amal soleh li ajlihi, karena kubur gitu. Bukan
tidur ke menuju kuburan gitu, bukan. Wal fakhra ilal mizani, dan mengalihkan kesombongan menuju memberatkan timbangan. Bi antaroka, yaitu contohnya meninggalkan at-tatawula, kesombongan, ala nasi pada manusia, bita'didil manakibi, dengan menghitung-hitung cerita-cerita yang baik. Makanya manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, cerita-cerita yang baik itu. Tawajjaha, dan menghadap ila amalil hasanati, kepada amal kebaikan, di ajli ziyadatiha, untuk menambahkannya fil mizani, dalam timbangan. Warahata ila sirati, yaitu memindahkan keenaan di dalam badan menuju siratal mustaqim, menuju jalan menuju surga atau neraka. Bi antaroka, yaitu dengan meninggalkan rohatal badani, enak-enaknya yang ada di badan. Wa tawajjaha, dan menghadap ila amalin, pada satu amalan, yusri'ul murura, yang mencepatkan melewati ala sirati, atas jalan yang disebut sirat. Wazalika, dan demikian itu, bi isra'i istinabil ma'asi, dengan mencepatkan menjauhi maksiat. Wasyahwata ilal jannati, meninggalkan syahwat menuju surga. Bi antarokas syahwata, yaitu meninggalkan kesenangan-kesenangan yang melanggar agama. Wa tawajjaha, dan menghadapi ila mustaqal ibadati, ila masyaqqatil ibadati, pada beratnya ibadah. Fa innal jannata, maka sesungguhnya surga itu, hufat, dikelilingi, bil makarihi, dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, kama fil hadisi, seperti di dalam hadis. Makalah yang ke-28 itu, siapa yang mengalihkan 4 hal mendapatkan surga gitu. Apa saja 4 hal itu? Dari keenaan tidur, dari tidur nyenyak, berpindah kepada amal soleh untuk persiapan di kuburan. Ketika orang dikuburkan, itu sesudah selesai keluarganya pulang, ahli takziah pulang, hartanya, mobil misalnya mengikuti, dibawa pulang. Yang bersamanya adalah amal soleh. Maka ketika pulang, dalam hadis disebutkan, mayat itu mendengarkan suara-suara selopnya orang yang pulang itu. Sehingga wajib diyakini bahwa di kuburan itu ada namanya pertanyaan kubur, nikmat kubur bagi yang taat, azab kubur bagi yang maksiat. Lalu untuk menjaga azab kubur supaya tidak sengsara di kuburan itu, maka badiru bil a'malis sholihati, segeralah menuju amal soleh qabla an tustaghalu, kata Nabi, penjelasan hadis, segeralah menuju amal soleh sebelum kamu disibukkan. Apa disibukkan? Sudah enggak sempat lagi. Segeralah ngaji kalau memang sempat. Segera ngaji kalau memang sehat. Sebab 2 kenikmatan sehat dan sempat itu sering dilupakan oleh umat manusia. Ada yang sehat tapi gak sempat. Ada yang sempat tapi tak sehat gitu. Ada yang tidak sehat meninggal, itu udah nggak dapat lagi. Di kuburan itu yang disiksa itu pagi dan sore itu ditunjukkan baunya neraka itu. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya gitu.
neraka itu ditunjukkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya pagi dan sore, sehingga merasakan panasnya neraka. Tapi ada orang yang nggak percaya dengan azab kubur gitu, karena sudah mati kok diazab. Kalau nggak dikubur gimana? Saya tengok orang yang nggak dikubur itu sudah 7 hari pun nggak adanya malaikat datang katanya kan. Kata orang Mu'tazilah kayak gitu, nggak percaya. Termasuk orang yang sudah meninggal itu panggilannya Buya Syakir itu. Nggak ada siksa kubur gitu. Dalilnya sahih, banyak yang mengatakan ada dalil siksa kubur. Termasuk an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Ketika malaikat Jibril menemui Nabi menjelaskan tentang iman, Islam dan ihsan, sahabat-sahabat tuh nggak tahu. Yang tahu hanya Nabi gitu. Itu bukti bahwa di alam lain itu yang tahu adalah orang-orang tertentu. Kalau itu tidak diimani, tambah berdosa karena yang mengatakan Nabi. Contoh lain, ada orang yang diganggu setan, dia tidur, tapi dia dipukuli, dikejar-kejar dan sebagainya, badannya sakit semua, ngos-ngosan. Tapi dia tidur, orang di sebelahnya nggak merasakan. Itu bukti bahwasanya walaupun orang itu nggak nampak, bukan berarti tidak ada gitu. Kalau itu ya kayak Mu'tazilah, nggak ada setan karena nggak pernah nampak setan, padahal dia sendiri setan. Gitu. Ya, Azmi kan sering kan disakiti setan, kupingnya bengkok, tapi dia nggak nampak setan. Ada videonya sama si Hasan, bisa dijual itu. Pulang sama si nengok ke sana, si Doni, saya panggil, sakitnya sakit apa? Saya bilang, nggak tahu, kupingnya katanya. Jongean, saya bilang gitu. Suruh kemari besok, saya bilang gitu. Banyak pas hujan katanya, udah syukur nggak kemari, bikin capek aja, saya bilang gitu. Tiba-tiba datang dia, bawa pisang 1 sisir. Pandai-pandai dia itu ya. Terus, udah sembuh? Belum Pak Yai gitu. Ya udah. Di sekret, saya gorok setannya, nggak sadar dia. Katanya kan. Dia merasa udah sembuh Pak Yai karena kesakitan itu. Itu ada videonya. Tapi nggak nampak setan gitu. Kalau nggak dipercayai, tambah udah 3 dokter, mungkin sampai 5 dokter. Ya. 3 apa 4? 3. Mungkin dokternya itu cantik-cantik ya. Iya, kalau si Najri itu kalau dokternya cantik itu bolak-balik aja ke dokter dia. Kenapa kok sering ke dokter itu? Gak apa-apa, cocok katanya. Serasi katanya. Setelah ditengok-tengok dokternya cantik, ya pantas lah. Makanya jangan kasih ke dokter sih. Yang nomor 2, pindah dari berbuat kesombongan menuju ke amal soleh. Di antara penyakit yang parah dari jiwa manusia itu sombong. Sehingga Allah nggak senang sama perbuatan sombong. Innallaha la yuhibbul mustakbirin. Allah nggak senang pada perbuatan orang-orang sombong. Maka ketika dia nggak sombong lagi, berpindah ke amal soleh, itu mendapatkan kebaikan surga,
sehingga dikatakan menambah beratnya mizan. Dalam ilmu tauhid di antara yang wajib diimani nanti di hari kiamat ada namanya mizan. Mizan itu timbangan, catatan amal baik ataupun buruk. Bahwa nanti catatan amal yang sudah dikumpulkan oleh malaikat ditimbang. Ketika banyaknya catatan kebaikan, menang kebaikannya, arahnya ke surga. Maka kemudian orang yang sombong itu kemudian berbuat baik, menambah beratnya timbangan, kemudian menuju surga, itu maksudnya. Wal waznu yauma idzinil haq wa man thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Surah Al-A'raf ayat 8. Timbangan itu pada hari kiamat itu hak, benar. Siapa yang berat timbangannya, mereka itu orang yang diberikan keuntungan. Yang tidak ditimbang itu para nabi, para malaikat, dan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, itu pengecualian. Tidak perlu ditimbang. Kalau Ustadz Munib ditimbang. Ustadz Munib banyak kebaikannya karena dia pun suka ngaji dia. Istrinya pun disakiti tuh. Sakiti hatinya, dia tinggal ngaji dia. Ngaji aja bang. Aku ketemu kau kan ngaji gitu kan. Biarkan aku ngaji katanya. Ngaji gitu kan. Tinggal pergi aja. Ustadz Munib didoakan kakinya terus kena knalpot. Pernah kena knalpot kan Ustadz? Pernah. Supaya nggak ngantuk ini Ustadz. Ya. Kemudian yang nomor 3, orang yang memindahkan dari kesenangan sehat badan menuju ke amal soleh untuk memperberat atau untuk mempercepat melewati sirat, itu berarti mendapatkan surga. Untuk kesenangan badan banyak sekali, tapi kemudian dipindahkan ke amal soleh, itu berarti mempercepat sirat. Dalam ilmu tauhid yang wajib diimani namanya sirat. Apa itu sirat? Jembatan atau jalan yang diletakkan di atas neraka jahanam yang dilewati oleh orang-orang dulu dan terakhir yang mau menuju surga ataupun neraka. Surah Yasin itu fastabakus sirata. Berlomba-lombalah pada sirat. Itu dalam penjelasan. Makanya sering disebut siratal mustaqim gitu kan. Padahal nanti kalau memang enggak lulus masuk neraka. Semua nabi-nabi doanya Allahumma salim salim. Ya Allah selamatkan gitu. Di sirat itu ada namanya kalalib. Kalalib itu kayak besi besar kayak gini. Dia menyambari orang. Nanti kalau gilirannya yang kelompok masuk neraka kena sambar masuk. Enggak jadi kan di surga. Asal lewat kena sambar. Hasan pun bilang enggak katanya. Namanya kalalib ya. Saya ingat ngaji Sayyid Muhammad. Weh kalalib katanya kan. Oh, itu nerangkan dia pakai bahasa Arab. Tapi karena saya sudah tahu, ngerti. Kalau enggak ya Azmi baru ngaji gitu. Kalalib itu entah apa katanya. Ngaji kalau sama orang Arab enggak pertama-tama itu tak cakap apa pun langsung cakap sama batu dia itu.
6 bulan, 3 bulan gitu baru paham sedikit-sedikit. Karena cakapnya campur bahasa Sukia, enggak fusha. Nah, kalau kamu pakai ilmu jurumiyah ya enggak bisa. Ada orang belajarnya nahwu aja enggak pandai bahasa Arab, di Arab bilang istaro itu roghifa katanya kan. Enggak, maafi roghif katanya kan. Ada mewujud kan. Enggak maafi katanya kan. Pulang dia. Bodoh orang Arab tuh katanya. Kenapa katanya? Aku bilang pakai bahasa Arab fusha ya itu di kitab Jurumiyah itu contohnya badal istara itu rohifah tanis fahu katanya kan. Saya bilang istara itu enggak ada maafi katanya kan. Kau enggak tunjuk tapi dia enggak mau katanya kan. Di sini bukan rohif, khubuz katanya kan. Khubuz gitu atau khubza. Oh dia pasti ngasih, pergi lagi dia. Khubuz katanya kan, nggak pakai istara itu, langsung dikasih dia. Oh berarti dia itu yang bodoh katanya, bukan orang Arab itu yang bodoh. Jadi harus tahu bahasa sehari-hari sama bahasa fusha. Masing-masing itu pun bisa beda. Misalnya kayak di Mesir, di Irak, di Saudi gitu. Itu beda. Kalau orang Irak itu syuhalak gitu. Kalau di sini gimana kabarnya? Piye kabare Mas gitu, syuhalak gitu. Kalau di Saudi kan kefalak gitu. Beda-beda ya. Bahasa Sukia itu diciptakan untuk menghancurkan bahasa fusha. Tapi bahasa fusha tidak bisa hancur karena dijaga Quran sama hadis. Gitu. Kamu dua-duanya nggak bisa. Fusha nggak bisa, Sukia juga nggak bisa. Kalau seandainya kamu masuk surga, bisu kamu. Ditawari yang enak-enak pun enggak. Karena taunya cuma na'am sama enggak. Itu ditawari yang enggak enak, na'am katanya. Celaka kayak gini nih kata sih. Separuh-separuh kok hidup ini ya. Belajar itu sungguh-sungguh ya. Kayak si Hasan ya, udah mulai ngapal Fathul Qorib. Udah dapat mukaddimahnya. Alhamdulillah itu udah dapat nih. Sebenarnya kayak si Hasan ini kalau disuruh ngapal-ngapal ada waktu. Karena belum nikahnya. Udah nikah tambah nggak hafal semua, tambah susah dia hidup. Belum dimarahi istrinya lagi. Cuma nasi salah terus saja. Disuruh beli misalnya Pampers, dibelikan tisu. Bukan rusak dimarah-marahi dia. Bukan ini gitu kan. Disuruhkan beli tisu bang, pulang bawa softtek dia. Nggak tahu dia bedanya, yang penting pokoknya putih gitu. Pinter Hasan kau. Saya suruh beli apa sih Hasan? Yang untuk mobil itu, token mobil itu, etol. Keliru untuk yang listrik dia. Oh disuruh listrik keliru etol ya Hasan. 100. Saya kasih salah kartunya, dia pun dia beli gitu aja. pulang udah pijatkan situ, ini untuk mobil. Duh. Duh, kok tadi nggak bilang kalau mau beli ini? Enggak, aku kasih aja katanya kan. Warnanya sama-sama hijau. Kalau menurut teorinya kartu yang saya kasihkan itu udah rusak, tapi sama dia masih bagus. Tapi ada hikmahnya juga, bisa
pergi ke tebing pakai itu. Gara-gara kesalahan si Hasan. Tapi akhirnya beli lagi lah, kalau nggak ada uang apa nggak terus mati lampu. Ngasih duit, oh bukan, ini lampu yang mau dibeli bukan ini, saya bilang gitu. Itu salah satu karomahnya si Hasan. Nah, itu tadi masalah sirat. Kemudian yang keempat adalah orang yang bisa memindahkan dari keinginan syahwat yang melanggar agama menuju keberatnya ibadah, itu dapat surga. Ibadah itu berat, sholat itu berat. Makanya dibilang wa innaha lakabiratun illa 'alal khoshiin. Salat itu berat kecuali orang yang khusyuk. Makanya si Azmi ini rajin tinggal salat. Salat subuh. Nanti kalau si Hasan kadang-kadang jam 9 itu digedor gitu, baru tidur San. Iya tidur katanya. Udah jam 9 itu. Ada rapat di sekolah untuk wali kelas itu katanya. Ngelawan dia. Diterangkan baru, oh iya baru pergi dia. Sebenarnya kalau langsung ditelepon Pak Yasin, pecat ada itu katanya. Dipecat itu. Yayasan kan kenal sama saya, ada nomor HP-nya. Itu si Hasan nggak mau rapat Pak, udah saya kasih tahu melawan, pecat aja tuh. Oh iya Pak Kiai, gitu. Besok masuk dia, Hasan kok mau ngapain gitu. Ya, itu 4 tadi ya. Bah, hujan bu. Udah itu aja lah dulu ya, karena sudah 3:30. Sebenarnya kalau dibaca aja cepat, tapi nanti nggak bisa. Kamu mau materi dakwah misalnya ngambil di situ nggak ngerti, kamu tambah salah-salah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma ftah lana futuhal arifin. Allahumma ja'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wa bair. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.